Halo semuanya, perkenalkan aku Mutia Berjabat dengan NIM 231714068 Prodi Statistika. Pernah nggak sih kamu berpikir kalau kecelakaan kerja terjadi, siapa yang bantu? Nah, di video ini kita akan bongkar semua hal penting tentang jaminan kecelakaan kerja. Apa saja manfaatnya, siapa yang bayar iuran, bagaimana cara klaimnya, sampai mitos yang sering salah kaprah. Tetap di sini ya, karena ini bisa menyelamatkan hakmu atau orang terdekatmu. Apa sih itu jaminan kecelakaan kerja? Singkatnya, JKK adalah program yang memberikan perlindungan berupa pelayanan kesehatan dan atau santunan uang ketika peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit diakibatkan kerja atau PHK. Perlindungan bisa dimulai dari berangkat kerja, aktivitas hingga pulang ke rumah. Apa saja sih manfaat dari JKK? Manfaat JKK bersifat komprehensif, tidak hanya biaya pengobatan. Beberapa poin penting. Yang pertama itu pelayanan kesehatan penuh untuk perawatan akibat kecelakaan kerja atau rawat jalan atau rawat inap. Yang kedua itu santunan penghasilan sementara bila peserta tidak bekerja sementara waktu. Yang ketiga itu santunan cacat jika terjadi cacat sebagian atau total, dan rehabilitas medik atau alat bantu atau ortesis atau fortis, ada patokan biaya dan plafon tertentu. Dan yang terakhir biaya pemakaman dan santunan kematian jika kecelakaan berujung meninggal dunia. Siapa yang bayar potongan PU dan BPU? Nah, yang pertama itu untuk penerima upah atau PU, yaitu karyawan yang menerima gaji iuran JKK ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja dan tarifnya bergantung tingkat risiko pekerja. Rentang tarif untuk PU biasanya sekitar 0,24% sampai 1,74% dari upah. Terkadang ada kebijakan relaksasi atau penyesuaian. Untuk penerima upah atau BPU seperti pekerja mandiri, ojol atau pedagang keliling, iuran JKK sering diatur berbeda. Umumnya 1% dari penghasilan yang dilaporkan. Ada ketentuan minimal dan maksimal nominal. Peserta BPU mendaftar dan membayar sendiri. Apa aja batasan definisi kecelakaan kerja atau PA dan PHK? Pertama tuh, kalau kecelakaan kerja, peristiwa kecelakaan yang terjadi saat peserta melakukan aktivitas berkaitan kerja, termasuk berjalan dari atau ke tempat kerja dalam kondisi tertentu. Yang kedua itu penyakit akibat kerja atau PHK. Penyakit yang diakibatkan oleh jenis pekerjaan atau lingkungan kerja. PHK punya daftar kriteria dan diatur oleh peraturan atau Permenaker atau Perpres atau peraturan BPJS. Contoh kasusnya yaitu Budi, kurir online, sedang mengantar paket. Saat menyeberang, ia terpeleset karena embun pagi dan patah pergelangan tangan. Ia dirawat, tidak bisa bekerja selama 6 minggu. Keluarga khawatir bagaimana biaya dan penghasilannya. Disitulah JKK berperan. Biaya pengobatan ditanggung. Ada juga santunan pengganti penghasilan sementara, dan bila diperlukan alat bantu rehabilitas, JKK juga bisa menanggung sesuai ketentuan. Proses klaim harus dilaporkan oleh pemberi kerja atau bukti sendiri atau BPU, dan BPJS akan memproses setelah dokumen lengkap. Apa saja mitos dan fakta? Pertama itu mitos, JKK hanya untuk kecelakaan besar. Faktanya JKK menanggung berbagai tingkat kecelakaan dan PHK termasuk perawatan dan santunan. Kedua mitos, karyawan yang di PHK tidak bisa klaim. Faktanya, selama kejadian terjadi saat status kepesertaan aktif sesuai aturan klaim tertentu, hak dapat diajukan syarat dokumen dan waktu pelaporan. Cara klaim JKK, yang pertama itu segera lapor kejadian ke pemberi kerja atau kantor BPJS atau fasilitas kesehatan yang bekerja sama. Kedua, isi formulir laporan. Biasanya ada formulir khusus JKK. Ketiga, lengkapi dokumen seperti kartu peserta, KTP, surat keterangan kerja atau kejadian, rekam medis, biaya bukti, dan dokumen lain sesuai panduan. Yang terakhir, ajukan ke BPJS. Itu bisa melalui kantor cabang, ngeklaim aplikasi proses verifikasi pembayaran atau manfaat disalurkan jika lengkap. Selanjutnya itu ada hal-hal penting dan tips. 1. Simpan bukti tanda terima pengobatan dan surat keterangan kerja. Yang kedua, laporkan cepat
Yang terakhir untuk BPU, pahami paket iuran yang kamu pilih ada variasinya, variasi, manfaat, dan plafon. Ini terakhir, jika bukan cuma biaya, ini adalah jaring pengaman ketika hal tak terduga jadi saat bekerja. Cek status kepesertaan, pahami hakmu, dan kalau kamu pemberi kerja, pastikan pekerja terlindungi. Sekian dari penjelasan saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih sudah menonton. Jaga keselamatan, lindungi hakmu. Bye bye.